Selamat pagi anak-anak. Jadi untuk materi fisika hari ini Ibu akan lanjutkan ke momen inersia partikel. Jadi Ibu singkatkan saja, untuk momen inersia partikel simbolnya adalah I, dicari dengan persamaan I sama dengan mr kuadrat. M adalah massa partikel, R ini adalah jarak partikel terhadap sumbu putar. Nah, untuk jelasnya lihat contoh soal berikut. Ya, di sini ada dua buah partikel yaitu M1 dan M2. Jadi dihubungkan dengan sebuah kawat di mana massa kawat ini kita abaikan. Ya, kemudian ditusuk di tengahnya, kemudian diputar seperti baling-baling. Ya, jadi seperti baling-baling diputar, ini akan berputar seperti ini. Nah, ketika partikel-partikel ini berputar mengelilingi porosnya ini, maka berapakah inersia partikel tersebut? Nah, karena di sini ada dua buah partikel, maka inersianya akan dicari dari inersia partikel 1 ditambah inersia partikel 2. Kalau hanya satu partikel ya cukup rumusnya I sama dengan mr kuadrat 1 aja. Karena sekarang partikelnya ada 2, berarti I total adalah inersia partikel 1 ditambah inersia partikel 2. Nah, untuk inersia partikel 1 dicari dengan M1 dikali R1 kuadrat. M1 itu adalah massa dari partikel 1, 0,1 kg. Kemudian R1 kuadrat maksudnya jarak partikel 1 terhadap sumbu putar. Nah, sumbu putar di sini. Berarti jarak M1 terhadap porosnya di sini. Di sini udah Ibu tuliskan adalah 2 meter. Jadi satuannya sudah langsung Ibu dalam kilogram, sudah langsung dalam meter ya. Sehingga di sini tinggal masuk karena R-nya kuadrat berarti tinggal 2 meter kuadrat. Jadi hasilnya 0,1 kg dikalikan 4 meter kuadrat, jadilah dia 0,4 kg meter kuadrat. Begitu juga untuk momen inersia yang kedua, yaitu M2 dikali R2. Jadi partikel benda kedua 0,2 kg. Kemudian jarak benda kedua atau partikel kedua terhadap poros adalah 3 meter. Sehingga dipakai lah sini 3 meter kuadrat. Nah, hasil kalinya 1,8 kg meter kuadrat. Sehingga inersia total pada gambar ini adalah I total sama dengan I1 tambah I2. Masukkan hasil yang tadi, kita akan dapatkan 2,2 kg meter kuadrat. Ya, contoh lagi satu. Jadi Ibu buatkan contoh lagi satu biar lebih jelas. Nah, sekarang Ibu buat partikelnya 3. 1, 2, 3. Perhatikan, Ibu buatkan kalian media biar gampang. Nah, seperti ini. Nah, silakan Ibu buat dulu seperti ini ya. Ini medianya. Jadi di sini ada partikel 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini Ibu tusuk di sini. Jadi partikel 3-nya, ini misalnya ini partikel 3 ya. Ini partikel 3 Ibu tusuk. Jadi ini partikel 1 dan 2-nya. Jadi kalau ini kita putar, nah ini kita putar di sini putar. Jadi ini kita putar seperti ini. Nah, jadi yang berputar mengelilingi sumbu itu siapa aja? Kan hanya partikel ini sama ini kan. Sedangkan partikel 3 yang di poros itu diam dia. Jadi yang berputar mengelilingi poros itu hanya nah ini M1 sama M2-nya aja. M3-nya diam di tempat. Nah, ini dia. Ini maksudnya nih, berputar mengelilingi sumbu putarnya. Nah, nih. Nah, ini kan dia nih. Ini berputar ya. Jadi partikel 3 diam, partikel 1 dan partikel 2-nya bergerak. Yang namanya nanti jarak ini dari partikel 1 ke partikel ke sumbu putar, dari partikel 2 ke sumbu putar, kemudian partikel 3 ke sumbu putarnya sendiri. Nah, ini dia. Partikel 3 ke sumbu putar berapa? Kan dia yang ditusuk di sini. Berarti dia tidak punya jarak, berarti 0 jaraknya. Kalau partikel 1 ini ke sini jaraknya. Kalau partikel 2 ini ke sini jaraknya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, sekarang kalau dalam bentuk gambar ini dia. Jadi M1, M2, M3. Jadi sumbu putar atau porosnya berada di M3. Nih. Jadi kalau ini ditusuk sama dengan contoh yang tadi. Ini berputar begini. Ini juga berputar mengelilingi seperti ini. Jadi ada dua partikel yang berputar, sedangkan M3-nya ini diam di pusat. Nah, jadi karena ada 3 partikel, tetap aja untuk lebih jelasnya partikel 1 M1 kali R1 kuadrat. Jadi 1 kg dikali R1 maksudnya jarak dari benda ke 1 ke sumbu putar. Sumbu putar kan di sini. Berarti jarak dari M1-nya ke sini berapa? Ini kan 4.
Sudah di sini dia 4 meter kuadrat, sehingga jadilah dia 16. Dan inersia yang kedua M(R2). R2 ini bukan R ya, M2 di sini, ini sumbu putar di sini. Berarti jaraknya dari sini ke sini di 3 jaraknya, berarti masuk di sini 3 kuadrat. 9 kali 2 18. Sedangkan untuk M3 dia yang ditusuk di sini. Nah, pas dia ada di sumbu putar, sehingga jaraknya berapa? Partikel di sini, sumbu putar di sini, berarti jaraknya adalah 0, masuk 0 di sini. Nih, 0 jadinya. Sehingga inersia total di sini adalah I1 tambah I2 tambah I3. 16 kg meter kuadrat tambah 18 kg tambah 0. Sehingga jadilah dia 34 kg meter kuadrat. Nah, begitu maksudnya. Ya, itu untuk inersia partikel. Ini untuk inersia partikel. Untuk inersia benda, nanti Ibu akan kirimkan lagi videonya. Nah, selamat pagi anak-anak.